Hari itu, Niti berbicara tentang keburukannya pada Selin agar dia tidak menyukainya dan mengatakan bahwa dia tidak bisa memasak, tidak bisa bangun pagi, dan masih ingin bekerja meskipun dia telah menikah. Selin tidak mempermasalahkan semua itu dan siap menerima semua kekurangan Niti, sampai akhirnya Niti mengungkapkan bahwa dia pernah menikah dan bercerai. Sontak Selin terkejut, bahkan Pari dan Rajiv yang menguping pembicaraan tersebut ikut heran, karena Niti mengingat semuanya. Selin berkata, itu bukan masalah bagiku karena setiap orang memiliki masa lalu masing-masing, dan aku juga pernah bercerai. Niti mengatakan, aku berbohong untuk mengujimu dan kau pernah menikah sebelumnya, jadi aku minta maaf tidak bisa menikah denganmu. Selin bertanya, memang apa masalahnya jika aku pernah bercerai, dan kenapa ini menjadi masalah besar bagimu? Saat itu Pari datang bersama Rajiv dan meminta Selin untuk tidak memaksa Niti. Selin berkata, aku bisa memberitahu alasannya pada Niti tentang perceraianku, tapi Niti menganggap jika aku bersalah dan tetap menolak menikah denganku. Niti memutuskan untuk pergi dan Pari pun mengikutinya, sedangkan Selin memberitahu Rajiv jika dia sangat menyukai Niti dan mengungkapkan, lebih baik Niti mengetahui masa lalunya dari awal. Di sisi lain, Niti berkata pada Pari, aku tidak pernah bisa mengerti kenapa Selin bisa gagal dalam pernikahannya, padahal dia adalah pria yang sangat sempurna. Pari menjawab, perceraian bukanlah hal yang buruk dan jika memang hubungan itu tidak bisa dipertahankan maka lebih baik berpisah. Niti berkata, aku tidak menentang perceraian tapi aku yakin ini adalah kesalahan Selin. Parminder datang menyela ucapannya dan mengatakan, kau bisa bertanya langsung kepada Selin alasan kenapa dia bisa bercerai, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kalian berdua. Tak lama kemudian, semua orang sudah berkumpul di ruang tamu termasuk Selin. Niti berkata, pria bisa menikah dan menceraikan wanita manapun sesuka hati mereka, bahkan seorang pria tega menceraikan istri mereka hanya karena jatuh cinta pada wanita lain. Selin menyela ucapannya dan mengatakan, aku tidak bereaksi buruk di saat kau berbohong tentang perceraianmu, lalu kenapa kau bersikap seperti ini? Niti menjawab, karena kebanyakan pria selalu melakukan kesalahan. Selin berkata, tidak semua kasus bahwa pria itu bersalah, dan aku akan menceritakan di hadapan kalian semua kenapa aku bercerai. Aku menikah dengan seorang wanita dan dia hamil setelah kami menikah selama 2 bulan, namun yang membuat aku bingung ternyata kehamilannya sudah menginjak bulan ke-5, dan terbongkar bahwa anak itu adalah milik pria lain. Hal itu sangat menghancurkan hatiku dan aku memutuskan untuk menceraikannya, alasannya bukan karena dia hamil anak orang lain tapi karena dia tidak jujur padaku, dia tidak hanya menipuku tapi dia juga memeras hartaku. Selin menemui Niti dan bertanya, katakan padaku apakah kau masih berpikir jika itu adalah kesalahanku? Aku akan menerima keputusan apapun yang kau inginkan dan katakan, apakah kau ingin menikah denganku atau tidak? Niti tersenyum dan setuju untuk menikah dengan Selin, sehingga semua orang terkejut bahkan Parminder bingung bagaimana mungkin Niti setuju untuk menikah, dan masih tidak mempercayai hal itu. Niti mengejutkan semua orang lagi karena dia masih memiliki satu masalah terhadap Selin dan mengejek, bahwa namanya yang kekanak-kanakan. Selin akhirnya mengungkapkan jika nama aslinya adalah Sankar, dan mereka bisa memanggil apapun yang mereka inginkan. Keluarga memberikan selamat pada mereka, namun Pari terlihat tertekan karena merasa bahwa dia sudah membodohi Niti. Setelah kejadian itu, para wanita berkumpul di kamar Parminder, lalu Gurinder bertanya. Kau bilang jika Niti akan menolak pernikahan itu, tapi sekarang kau telah melihatnya sendiri bahwa Niti menerima lamaran Selin. Sarojana menganggap jika Parminder sudah mempermainkan kehidupan Niti hanya karena keraguannya. Parminder berkata, Selin adalah pria yang baik dan aku khawatir Niti hanya memanfaatkan dirinya. Kalian semua tahu jika Rajiv bekerja untuk Tuan Mehra dan aku berharap Niti tidak mempermainkan Selin, karena itu akan merusak pekerjaan Rajiv. Di satu sisi, Pari datang menemui Niti dan bertanya, apa kau bahagia dengan pernikahan ini, dan apakah kau benar-benar ingin menikah dengannya? Niti menjawab, sifat dan kebiasaanku dengan Selin sangatlah sama jadi aku yakin untuk menikah dengannya. Pari berkata, pernikahan bukan hanya tentang kebiasaan, tapi hidup bersama untuk satu sama lain. Niti memberitahu bahwa dia selalu menginginkan pria seperti Selin yang mendekatinya dan terus bersikeras untuk mendekat, meskipun sudah ditolak berulang kali. Niti bertanya pada Pari, bagaimana jika kau bertemu dengan Selin bukan Rajiv? Saat itu Rajiv datang menemui mereka sehingga Niti pun meninggalkan Pari, agar bisa menghabiskan momen berdua dengan Rajiv. Niti menerima panggilan telepon dari Selin dan terlihat mereka semakin dekat satu sama lain,
Selin mempertanyakan apakah mereka bisa bertunangan besok karena dia tidak ingin mengambil resiko Niti membatalkan hubungan tersebut. Niti tertawa dan meminta Selin berbicara pada keluarga Bachua, lalu mengakhiri panggilan teleponnya. Saat itu Parminder menguping pembicaraan tersebut dan berpikir sulit untuk memahami apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh Niti. Tak lama kemudian, Tuan Merah menghubungi Rajvir dan menanyakan apakah mereka bisa melakukan pertunangan besok. Parminder yang mendengar pembicaraan tersebut menjawab, "Kami harus membicarakan hal ini terlebih dahulu pada Niti." Selin menyela ucapannya dan bilang bahwa Niti telah menyetujuinya. Parminder berkata, "Kalau begitu kita tidak memiliki masalah dan akan melakukan persiapan." Keesokan harinya, Niti mengeluarkan beberapa pakaiannya untuk dikenakan saat pertunangan. Pari melihat semua itu dan mempertanyakan kenapa Niti terlihat bingung. Niti menjawab, "Aku memiliki banyak pakaian di sini seolah ini adalah rumah mertuaku bukan mertuamu." Pari mengalihkan pembicaraan dan meminta Niti untuk tidak khawatir, karena dia akan mengajaknya berbelanja. Di saat Pari ingin mengganti pakaiannya, dia merasa bingung karena tidak menemukan satupun pakaian yang pas untuknya. Rajiv datang dan mempertanyakan apa yang terjadi. Pari memberitahu jika dia ingin mengajak Niti berbelanja, tapi tidak ada satupun pakaian yang pas untuknya. Rajiv mengejek bahwa Pari menjadi gemuk karena terlalu banyak makan, namun Pari memberitahu jika dia sedang hamil sehingga Rajiv meminta maaf, dan bilang bahwa dia akan mengganti semua pakaiannya. Mereka berdua akhirnya merencanakan sesuatu agar bisa berbelanja bersama Niti. Di sisi lain, Parminder datang ke gudang untuk mengambil barang-barang karena mereka akan mengadakan pesta. Tanpa sengaja dia menemukan sebuah kotak dan terkejut, melihat potongan foto-foto Pari dengan Niti yang sudah dirobek. Chandrika datang dan mempertanyakan apa yang terjadi. Parminder menunjukkan foto tersebut dan mengatakan, "Seseorang pasti merobek foto ini dengan emosi, dan aku yakin Niti yang telah melakukannya." Chandrika ingin menanyakan sesuatu, tapi Amit datang sehingga mereka berdua menyembunyikan foto-foto tersebut. Di tempat lain, Selin baru bangun dan menghubungi Niti untuk menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Niti memberitahu bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk membeli pakaian. Selin menganggap Niti berbohong sehingga Niti menekan pengeras suaranya dan meminta Rajiv memberitahu Selin, kemana mereka akan pergi. Rajiv tersenyum mendengar hal itu dan mengatakan bahwa mereka memang sedang dalam perjalanan. Selin merasa malu dan bilang jika dia akan segera menyusul mereka. Sesampainya di pasar, Rajiv berkata pada Niti, "Jika kau tetap bahagia maka Pari juga akan bahagia." Niti tersenyum melihat mereka berdua terutama di saat sabuk pengaman milik Pari susah dilepas, sehingga Rajiv membantu untuk melepaskannya. Pari menatap Rajiv dan mereka begitu dekat satu sama lain sampai kepala mereka terbentur. Niti membuat mereka berpelukan untuk menangkal mata jahat. Kemudian tanpa mereka sadari Rakesh memperhatikan dari kejauhan dan merasa cemburu, melihat kedekatan Rajiv dengan Pari. Rakesh bertanya pada anak buahnya, apakah kita harus menghabisi mereka semua? Anak buahnya menyarankan untuk melakukan itu, dan Rakesh pun berkata, "Ketika Rajiv memarkirkan mobil, maka aku akan melakukan aksi tersebut." Rakesh mengikuti mobil Rajiv dan membunyikan klakson berulang kali sehingga membuat Rajiv kesal, namun dia tidak bisa melihat siapa yang berada di balik mobil tersebut. Rakesh meminta anak buahnya maju dan mobil mereka tepat bersebelahan dengan Rajiv. Rakesh berkata, "Kau sudah menjadi banci dan kau harus keluar untuk bertarung denganku." Rajiv tidak terpancing dengan ucapannya dan memilih meninggalkan mereka, karena tidak ingin membuat keributan.